Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrina Hidayati, SKM MKL. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Untuk konsentrasi keilmuan saya sendiri adalah kesehatan lingkungan. Beberapa mata kuliah yang saya ampu selama ini sesuai dengan konsentrasi keilmuan saya, yaitu kesehatan lingkungan, yang mana salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pengganggu ini dalam 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery sendiri nanti akan berisikan informasi terkait tentang mata kuliah, yang mana akan dijelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, materi pembelajaran, dan referensi yang digunakan dalam perkuliahan. Selanjutnya untuk interaction, yang merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan, di mana pada aspek interaction ini saya akan menjelaskan bentuk perkuliahan, metode yang digunakan, sistem pembelajaran, dan media yang digunakan selama proses pembelajaran. Sedangkan untuk aspek asesmen merupakan penilaian yang diberikan kepada mahasiswa selama perkuliahan. Selanjutnya, mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pengganggu ini sendiri merupakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa semester 5, khususnya peminatan kesehatan lingkungan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, di mana pengendalian vektor dan binatang pengganggu ini memiliki kode mata kuliah KEL 152 yang terdiri dari 2 SKS dan 3 tim dosen. Deskripsi mata kuliah akan disampaikan pada awal pertemuan perkuliahan yang disampaikan oleh koordinator mata kuliah, di mana pengendalian vektor dan binatang pengganggu ini akan membahas tentang pertama, pengertian tentang vektor itu sendiri dan dilanjutkan dengan pengendalian vektor. Yang kedua, konsep ekologi dan bionomik vektor. Yang ketiga, metode pengendalian vektor itu sendiri. Yang keempat, survei kepadatan vektor. Yang kelima, jenis dan cara insektisida. Yang keenam, survei entomologi vektor dan roden. Serta yang terakhir adalah penggunaan dan pengelolaan pestisida. Oleh sebab itu, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari pengendalian vektor itu sendiri dan konsep dasar dari pengendalian vektor secara terpadu. Dan kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep ekologi vektor dan hubungannya dengan penyakit. Selanjutnya mampu menjelaskan dan menentukan penerapan metode pengendalian vektor nyamuk, penyebab penyakit, kemudian vektor lipas, vektor lalat, vektor termit, pinjal, dan kutu. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan jenis dan cara kerja insektisida. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan survei entomologi dan roden. Terakhir, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan dan pengelolaan pestisida. Sebagai bahan kajian dalam mata kuliah ini akan dibagi menjadi 14 pertemuan yang terdiri dari pokok materi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian vektor dan konsep dasar pengendalian vektor secara terpadu. Yang kedua, konsep ekologi vektor dan hubungannya dengan penyakit. Yang ketiga, metode pengendalian vektor. Yang keempat, pengendalian vektor nyamuk. Selanjutnya lipas, lalat, termit, kutu dan pinjal, serta pengendalian roden atau tikus. Selanjutnya, jenis dan kerja insektisida, survei entomologi vektor, dan yang terakhir penggunaan dan pengelolaan pestisida. Nah, untuk referensi sendiri yang digunakan dalam pembelajaran ini
adalah yang pertama, buku vektor kontrol yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 1997. Selanjutnya, buku pengendalian vektor dan roden, buku tulisan Prof. Riri Yudastuti. Selanjutnya ada buku pengendalian vektor dan tikus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk sistem atau metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. Bentuk pembelajaran sinkronus sendiri dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dilakukan dengan cara tatap muka, di mana metode yang diterapkan diantaranya adalah student-centered learning, studi kasus, serta case method. Nah, untuk medianya sendiri atau media pendukung yang diberikan, contohnya adalah Mentimeter, Kahoot, dan Squeezes. Selanjutnya, bentuk pembelajaran secara asinkronus disesuaikan dengan yang sudah disusun pada RPS pada materi-materi pembelajaran, di mana menggunakan metode pembelajaran secara problem-based learning, project-based learning, atau melalui studi kasus, di mana nanti akan di-upload di dalam ILMS mahasiswa yang sudah ada di e-learning Universitas Jambi. Penugasan yang diberikan kepada mahasiswa pada mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pengganggu ini baik secara sinkronus atau asinkronus, diantaranya adalah mahasiswa diminta untuk melakukan telaah artikel penelitian, kemudian hasil diskusi kelompok ataupun pribadi akan dipresentasikan dengan menggunakan PowerPoint dan dibuatkan tugas akhir. Nah, salah satu dari tugas akhir dari ini merupakan keluaran dari project based learning. Nah, ini adalah tampilan dari rencana pembelajaran semester kami pada mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Nah, pada pembelajaran semester ini akan dikaji atau dijabarkan sistem pembelajaran berupa 1. Bentuk pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, media yang digunakan dalam pembelajaran, serta penjabaran tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya untuk penilaian. Komponen penilaian terdiri dari yang pertama ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester 35%, tugas dan presentasi 25%, serta yang terakhir adalah penilaian sikap dan soft skill 15%. Kemudian dikonversi menjadi nilai huruf mulai dari huruf A sampai nilai huruf E, di mana nilai huruf A dengan rentang 80 sampai 100 dan nilai E untuk rentang di bawah 50. Berikutnya silakan menyaksikan video pelajaran mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pengganggu pada pertemuan yang kelima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya semua? Untuk absen sudah diisi ya? Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Oke, dilaporkan saja. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang pengendalian vektor dan binatang pengganggu, khususnya sesuai dengan RPS. Ini adalah pertemuan yang ke-5, yaitu tentang pengendalian malaria. Seperti pertemuan sebelumnya, dalam pengendalian vektor tentunya kita harus membahas terlebih dahulu apa sih vektor penyebab penularan penyakit yang dibawanya, kemudian bagaimana cara penularannya, bagaimana cara infeksinya, dan cara pengendaliannya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang pengendalian vektor malaria, yang mana nanti kita akan mengetahui apa sih vektor pembawa penyakit malaria, kemudian cara penularannya, dan cara pengendalian penyakit malaria. Oke, untuk vektornya itu apa? Nyamuk yang berasal dari spesies apa? Nanti kita akan bahas ya, apa saja jenis Anopheles yang
dapat menularkan penyakit malaria. Nah, coba saya tanya dulu, kalian tahu nggak ciri-cirinya seperti apa atau gejalanya seperti apa? Demam, menggigil, bisa kita singkat dengan menderita, menggigil, demam, berkeringat, tak demam. Ada juga yang tidak demam, ya. Jadi bisa disingkat dengan menderita. Oke. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara pengendaliannya, kemudian cara mengatakan dia ada di pengendalian itu, cara manipulasi lingkungan dan lain-lainnya. Sebelum kita bahas itu, kita harus ketahui dulu apa itu capaian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan konsep dasar pengendalian vektor. Ya, jadi kalian harus paham apa sih konsep dari atau konsep dasar dalam pengendalian vektor. Yang kedua, menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh vektor dan binatang pengganggu. Yang ketiga, mengendalikan vektor dan binatang pengganggu. Yang keempat adalah menganalisis vektor, vektornya apa, kemudian cara pengendaliannya. Dan yang kelima, mengevaluasi cara pengendalian vektor untuk pencegahan penularan penyakit, serta menerapkan cara dan aplikator dalam pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Oke, jadi capaian pelajaran yang nanti akan kita capai, hendaknya setelah dapat materi ini, setelah pembelajaran ini, kalian menguasailah 6 capaian ini, yang kalian dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, ya sudah mulai bebas malaria putih, ya. Dan ini kita lihat ya, jadi daerahnya sudah mulai putih. Namun ini masih masuk target Indonesia bebas malaria tahun 2030, ya. Jadi walaupun kasusnya sudah turun, tapi untuk target bebas malarianya untuk tahun 2030 itu masih belum tercapai. Artinya kita harus tetap mengendalikan penyakit malaria ini. Nah, tentunya kita tahu dulu vektornya itu apa dan jenisnya apa, dan kita ketahui juga bionomiknya seperti apa, ya. Ketika sudah kita ketahui bionomiknya, kebiasaan makan, eating place-nya di mana, kemudian kebiasaan mereka beristirahat, resting place, kemudian kebiasaan vektornya berkembang biak, eating place. Nah, itu bisa kita kendalikan berdasarkan bionomik atau kebiasaan vektor tadi, ya. Penularan penyakit malaria plasmodium, ya. Jadi nanti beda jenis plasmodiumnya, beda juga gejala-gejala, dan beda juga penyakit yang nanti ditularkannya. Ya, penyakitnya malaria, tapi gejalanya berbeda-beda. Oke. Nah, gejala. Nah, seperti yang tadi sudah kita lihat di peta, penyakit malaria salah satu penyakit penular yang penyebarannya sangat luas di dunia. Ya, di dunia itu masih banyak atau masih luas karena untuk kebiasaannya itu hidup di daerah tropis. Ya, kemudian penyakit malaria merupakan penyakit infeksi menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia, terutama dari tropis ataupun subtropis. Nah, kejadian kasus malaria setiap tahunnya, kalau di sini bisa kita lihat berkembang sekitar 300 sampai 500 juta dan mengakibatkan 1 sampai 2,5 juta kematian, terutama di benua Afrika. Itu sama kayak airnya juga. Sama. Jadi mereka tetap dengan dia membutuhkan air ya, untuk meletakkan telurnya, ya, untuk meletakkan telurnya, ya betul. Tapi ciri khas yang bedanya itu air tadi. Kalau dia lebih cenderung di air yang kontak dengan tanah, sedangkan Aedes mereka cenderung yang ada di wadahnya, ya. Jadi untuk nanti siklusnya sama, nanti
siklusnya metamorfosis sempurna. Ya, tadi siapa ada nanya? Nah, tadi itu jelasin beda daerah beda juga kan. Itu faktor penyebab itu apa? Itu dari jenis nyamuknya Anopheles tadi. Ya, jadi habitatnya. Jadi misalnya nanti Anopheles tadi yang ada di pegunungan, itu mereka cenderungnya itu habitat mereka lebih senang di daerah pegunungan. Itu Anopheles maculatus. Nah, ini untuk masing-masing jenis dari atau parasit yang terinfeksi tadi. Ya, jadi tadi ada pertanyaan ya, apa jenis nyamuknya berbeda? Itu karena habitat atau nyamuk itu meningkatkan habitat yang mereka butuhkan. Kemudian kenapa gejalanya berbeda juga? Karena virus-virusnya juga ada secara besar, garis besar ada bedanya 4 ini ya. Ada pipa, ada wale, ada jahe, dan kalau si parasitnya mungkin bisa dicek di sini. Tapi untuk inkubasi gejala itu 10 sampai 14 hari. Jadi diharapkan sebelum gejalanya muncul, sebelum virusnya berkembang ataupun nanti timbul gejala, itu kita bisa mengatasinya di sana. Jadi kita lakukan pengendalian agar virusnya tidak berkembang biak dan menginfeksi spesiesnya. Ya, beberapa rumah sakit di luar negeri untuk kasus malaria ini mereka mempunyai ruangan tertentu untuk pasien-pasien khusus penyakit malaria. Jadi pasien atau manusia yang sudah terinfeksi tadi tidak menjadi rata-rata tadi sebagai ke manusia yang lain. Jadi yaitu diisolasi agar tidak menginfeksi manusia lain melalui perantara. Ya, jadi salah satu caranya itu bisa pembuatan ruangan khusus untuk penderita malaria, kemudian pemakaian pelaku khusus untuk yang menderita juga ya. Jadi dibedakan mereka ruangan agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia lainnya atau pasien yang lainnya ya. Jadi kita upayakan manusia atau pasien sudah terinfeksi tadi tidak menjadi nanti penular lagi ke manusia yang lain ya. Yang kemudian yang ketiga di posisinya di sini ya. Ketika sudah ada proteksi di bagian sini, nah sebelum masuk parasit itu ke tubuh yang lain, nah apa proteksi yang perlu kita lakukan agar kalau daerah-daerah endemis misalnya sudah banyak ya di sana misalnya ditemukan malaria. Nah masyarakat yang belum terinfeksi kira-kira apa yang bisa mereka lakukan agar terhindar dari gigitan nyamuk malaria atau nyamuk Anopheles ini? Bahan aktif yang ada di masing-masing bagian kaki ya. Jadi itulah yang digunakan, bukan mereknya ya. Nah ini apa lagi proteksinya? Pelaku. Nah terus pakai pelaku ya. Ya, tapi pemakaian baju yang jangan ya, jadi menghalangi ikutan. Dan kelakunya kalau khusus untuk malaria ini juga ada pelaku yang sudah diberi insektisida ya, khusus daerah-daerah ekonomi yang masih ada di timur itu karena ekonominya juga faktor ekonomi ya, maksudnya itu jadi untuk kawasan mereka itu disediakan pelaku yang sudah berinsektisida ya. Jadi itulah yang dapat kita lakukan dalam kegiatan pengendalian penyakit malaria ya. Nah, karena lupa ya habitat. Jadi yang dalam pengendalian penyakit malaria ini yang paling penting itu adalah di lingkungan penduduknya, habitat dan lingkungan yang kita kenal. Jangan sampai lingkungan itu nyamuk friendly gitu. Upayakan itu adalah manusia friendly ya. Jadi jangan sampai nyamuk
nyamuk malah senang dengan lingkungan kita, ya kita upayakan agar nyamuknya tidak berkembang biak. Jadi dari kelompok masing-masing ya, silakan didiskusikan tentang pengendalian vektor dan secara fisik, kimia ataupun biologi. Kalau bisa kalian rasakan sih kan ini di nomor yang berapa, misalnya pengendalian secara fisik, ya apa saja contohnya, kemudian di nomor berapa kira-kira pengendalian tersebut dapat dilakukan. Oke, paham? Misalnya tadi menggunakan insektisida di tahap larva nyamuk. Nah itu di mana posisinya? Silahkan didiskusikan dulu di mana posisi pengendaliannya. Ya, jadi silakan diskusi 10 menit. Nanti akan kita diskusikan dengan kelompok yang lain. Kelompok silakan menyampaikan hasil diskusinya terkait pengendalian nyamuk secara fisik, kemudian kimia, biologi, dan kemudian ya. Jadi silakan kelompok satu dulu menyampaikan hasil diskusinya terkait pengendalian secara fisik. Baik, untuk pengendalian nyamuk secara fisik yaitu dengan cara pengelolaan lingkungan berupa pengelolaan kolam, menggunakan tumpuan air, pengeringan sawah secara berkala setidaknya setiap 2 minggu sekali dan memasangkan kawat basah pada jendela, serta melancarkan aliran got, pengelolaan sungai, kemudian bisa juga dengan penggunaan belenggu dan rakit nyamuk. Terima kasih kelompok 1. Jadi dalam pengendalian fisik kelompok 1 tadi memaparkan tadi penutupan kolam, kemudian pengelontoran got, ya artinya kita halangi nyamuk tadi atau telur nyamuk yang sudah ditaruh di got atau tempat. Kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 adapun hasil diskusi yang kami dapatkan tentang pengendalian nyamuk secara biologi, yaitu yang pertama ada pemakaian ikan pemaksa, yaitu memperkenalkan ikan pemaksa seperti ikan gupi atau ikan lele ke dalam sumber air yang memiliki larva nyamuk dapat membantu pengendalian populasi nyamuk malaria. Yang kedua ada bakteri penghambat, yaitu penggunaan bakteri seperti Bacillus thuringiensis, Israelensis atau BTI yang menginfeksi larva nyamuk. Yang ketiga ada entomatogenik, yaitu beberapa jamur seperti Metarhizium anisophiae dapat digunakan untuk menginfeksi dan membunuh nyamuk. Yang keempat itu penanganan tumbuhan, yaitu beberapa tumbuhan seperti naem memiliki sifat berberan terhadap nyamuk. Yang kelima, penetapan telur ikan, yaitu praktek ini melibatkan penetapan telur ikan pada sumber air yang berisi larva nyamuk. Yang terakhir yaitu sterilisasi nyamuk. Teknik sterilisasi nyamuk jantan dengan radiasi dapat digunakan untuk mengurangi kemampuan nyamuk untuk berkembang biak. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 tadi sudah mengungkapkan ya. Jadi dalam pengendaliannya ada pengendalian fisik, yaitu pengelolaan lingkungan, ya berupa penimbunan kolam. Jadi nanti kalau dijelaskan penimbunan kolam itu seperti apa, ya. Kemudian pengangkatan tumbuhan air dan disebutkan juga ya. Kemudian pemasangan kawat basah pada jendela. Dan secara biologi tadi sudah disebutkan ya, ada bakterinya, bisa menggunakan tumbuhan atau jamur yang menjadi predator atau yang dapat menangani secara biologi. Dan yang terakhir secara ilmiah yang menggunakan pelaku yang digunakan dalam berupa seluruh yang kita kenal dengan
Apa itu? Insecticide, treat, ya. Jadi tidak ada langsung ini digunakan pelambu. Coba cari nanti penelitian tentang penggunaan pelambu. Ini apakah masih efektif di Indonesia? Kalau masih efektif, apa jenis spesies yang dapat ditanggulangi dengan penggunaan pelambu? Oke, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Atau ada yang punya pertanyaan? Ya, silakan aja. Jadi kan tadi Ibu ada bilang proses penanggulangannya ada dengan cara pengalihan dengan binatang. Ada nggak ya Bu kasus itu di mana binatang ini tuh yang digigit nyamuk Anopheles ini terkena penyakit? Ya. Sebenarnya pemasangan atau entel barrier itu tadi, nah kenapa hanya manusia yang menjadi manusia itu setelah menggigit nyamuk Anopheles itu yang telah menyebabkan malaria. Nah kita kembalikan ke kebiasaan dari bakteri parasitnya tadi. Anopheles tadi apa parasitnya? Plasmodium. Nah di dalam tubuh manusia dia bisa berkembang, tapi beda lagi dengan hewan ternak, dia tidak bisa berkembang di bagian tubuh hewan. Makanya bakteri tadi berkembang hanya bisa melalui perantara spesies itu manusia dan nyamuk. Tapi kalau nyamuk yang lain itu tidak menimbulkan penyakit yang lain. Mungkin ada penyakit yang lain, tapi tidak spesifik ke penyakit yang malaria tadi. Jadi kita harapkan sebenarnya kategori itu untuk mengurangi penyakit malaria. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Nah, berdasarkan penelitian, tumbuhan ada beberapa tanaman yang diverifikasi seperti lavender itu katanya dapat mengusir nyamuk. Artinya itu dengan pembuktian penelitian juga ya. Berdasarkan ada beberapa orang penelitian, lavender yang diletakkan di dekat coffee trap yang kalian bikin kemarin, ternyata masih mengundang nyamuk untuk meletakkan telurnya, khususnya untuk Aedes. Kelompok penelitian biologi yang dinamakan Oke, jadi terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk tangan dulu Dara. Ya, jadi silakan isi tugas ya. Cari artikel publikasi penelitian tentang penggunaan vektor malaria dalam tempo 5 tahun terakhir. Jadi penelitiannya jangan yang terlalu lama ya. Penelitiannya masih yang terbaru. Setidaknya 5 tahun terakhir dan jelaskan jenis pengendalian serta langkah-langkah pengendaliannya. Nah, boleh didapat di dalam ya. Ada yang ditanyakan? Ya, Ibu, nanti di uploadnya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Minggu depan sesuai jadwal hari Jumat. Oke, semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan nanti di dunia kerja ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.